Hujan deras malam itu menyamarkan air mataku. Diusir suamiku sendiri demi wanita lain, aku memeluk anakku yang kedinginan di halte bus. Saat itulah mobil ayahku berhenti. Kemarahannya bukan untukku, tapi untuk menghancurkan laki-laki yang telah menyia-nyiakan putrinya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Angin malam menusuk tulang, membuat gigiku gemeretak. Aku duduk meringkuk di bangku halte bus yang dingin dan keras, memeluk erat tubuh kecil Arka, putraku. Ibu dingin. Arka merengek, suaranya bergetar. Wajahnya pucat pasi. Hatiku hancur berkeping-keping mendengarnya. Aku melepas jaket tipis yang kupakai, lalu menyelimutinya ke tubuh mungil itu, membiarkan diriku hanya mengenakan kaos basah yang kini menempel di kulit. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi hujannya reda. Arka peluk ibu yang kencang ya. Aku berbohong. Hujan ini tidak akan reda dalam waktu dekat. Sama seperti badai dalam hidupku yang baru saja dimulai. Mataku terasa perih, bukan hanya karena air hujan, tapi karena lebam di pipi kiriku yang mulai membengkak. Sudut bibirku terasa asin oleh darah yang mengering. 1 jam yang lalu, aku masih punya rumah. Aku masih punya suami. Tapi sekarang, aku hanya punya tas jinjing berisi beberapa helai baju Arka dan harga diri yang sudah diinjak-injak. Jalanan di depan halte tampak sepi. Hanya ada genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Aku tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah ayah? Aku malu. Dulu, aku menentang ayah mati-matian demi menikah dengan Mas Raka. Aku meninggalkan kemewahan, meninggalkan statusku sebagai putri tunggal pengusaha kaya raya, hanya untuk hidup sederhana bersama laki-laki yang kucintai. Laki-laki yang bersumpah akan membahagiakanku meski hidup pas-pasan. Nyatanya, sumpah itu palsu. Tiba-tiba, sorot lampu mobil yang sangat terang menyilaukan mataku. Sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju kencang membelah hujan, lalu mengerem mendadak tepat di depan halte. Cipratan air mengenai kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu Mas Raka? Apakah dia datang untuk meminta maaf? Pintu penumpang belakang terbuka lebar. Seorang pria parubaya turun dengan tergesa-gesa, tanpa mempedulikan hujan yang langsung membasahi setelan jas mahalnya. Ia berlari ke arahku. Napasnya terengah. Matanya menatapku dengan tatapan yang tak pernah kulupakan. Tatapan itu campuran antara rasa kaget, sedih, dan ketakutan luar biasa. Devira? Suaranya bergetar. Itu ayah. Aku mematung. Lidahku keluh. Rasa malu menyergapku seketika. Aku ingin lari, tapi kakiku terlalu lemas. Aku ingin sembunyi, tapi tidak ada tempat untuk berlindung. Ayah melangkah masuk ke bawah atap halte yang sempit. Ia berlutut di depanku, tidak peduli celana bahannya kotor terkena lumpur. Tangan tuanya yang gemetar menyentuh pipiku yang lebam. Matanya menyusuri wajahku yang babak belur, lalu beralih ke Arka yang menggigil dalam pelukanku. Kenapa di sini, nak? Tanya ayah dengan suara parau, seolah menahan tangis. Wajahmu kenapa? Siapa yang melakukan ini? Aku hanya bisa menunduk. Air mataku tumpah lagi, bercampur dengan sisa air hujan di wajah. Ayah menoleh ke kiri dan kanan, mencari sesuatu. Mana mobil yang ayah hadiahkan bulan lalu? Kenapa kamu hujan-hujanan begini? Di mana suamimu? Pertanyaan itu meruntuhkan pertahananku. Mobil itu, mobil yang ayah berikan diam-diam agar aku tidak kepanasan saat mengantar Arka sekolah. Mobil yang kutolak awalnya tapi akhirnya kuterima demi anakku. Mas Raka membawanya? Yah. Jawabku lirih, diselingi isak tangis. Dia pergi bersama wanita lain. Pelakor itu, mereka mengusirku. Aku diusir. Yah. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar menghantam atap halte. Namun, aku bisa merasakan perubahan atmosfer di sekitarku. Udara terasa semakin dingin, tapi bukan karena cuaca. Itu datang dari ayah. Wajah ayah yang tadinya penuh kekhawatiran, kini berubah merah padam. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol.
Tangan yang memegang bahuku kini mencengkram erat, menyalurkan amarah yang ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak membentakku. Ia tidak menyalahkanku karena dulu memilih Raka. Ayah berdiri perlahan. Ia melepaskan jasnya dan menyangkutkannya ke tubuhku dan Arka. Ia menoleh ke arah mobil, di mana sopir pribadinya, Pak Ujang, sudah berdiri membawa payung dengan wajah pucat melihat kondisi nona mudanya. Bawa mereka masuk, perintah ayah dingin. Suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau. Ayah membantuku berdiri. Kakiku goyah, tapi lengannya yang kokoh menopangku. Arka yang setengah tertidur langsung digendong oleh Pak Ujang ke dalam mobil Rolls-Royce yang hangat itu. Sebelum menyusul masuk, ayah berhenti sejenak. Ia menatap ke arah jalanan gelap, ke arah di mana rumah kontrakan Mas Raka berada. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Ikut ayah pulang, katanya tanpa menoleh padaku. Matanya menyala penuh dendam. Besok, ayah akan hancurkan suamimu. Ayah pastikan dia menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan jok kulit yang empuk dan hangat. Pintu tertutup, meredam suara hujan. Di luar, aku melihat ayah mengeluarkan ponselnya sebelum masuk ke mobil. Wajahnya bukan lagi wajah ayah yang penyayang, melainkan wajah Pak Haryo, konglomerat yang ditakuti banyak orang, yang sedang bersiap menerkam mangsanya. Mobil mewah, ayah membelah jalanan kota yang basah. Di dalam, kehangatan heater mobil perlahan mengusir rasa dingin yang menusuk tulangku, tapi tidak bisa mengusir rasa sakit di hatiku. Arka sudah tertidur pulas di pangkuanku, wajah polosnya terlihat damai meski tadi sempat ketakutan setengah mati. Ayah duduk di sampingku. Ia tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Ia hanya menggenggam tanganku erat-erat, seolah takut aku akan hilang lagi jika ia melepaskannya barang sedetik pun. Sesekali, ia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya, gestur yang selalu ia lakukan saat aku kecil ketika aku menangis karena jatuh dari sepeda. Bedanya, kali ini aku jatuh dari pernikahan yang kuanggap sempurna. Gerbang tinggi mensyahan ayah terbuka otomatis saat mobil kami mendekat. Para penjaga keamanan memberi hormat dengan sigap. Sudah 5 tahun aku tidak menginjakkan kaki di sini. Sejak aku memilih kabur dan menikah dengan Raka, aku memutus kontak dengan kemewahan ini. Aku ingin membuktikan pada ayah bahwa aku bisa bahagia dengan pilihan sederhanaku. Betapa bodohnya aku. Saat mobil berhenti di lobi utama, para pelayan sudah berbaris rapi. Rupanya Pak Ujang sudah mengabari mereka. Bei Inah, pengasuhku sejak kecil, langsung berlari mendekat begitu pintu mobil dibuka. Non Devira, pekik Bei Inah histeris saat melihat kondisiku. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak melihat lebam di wajahku dan pakaianku yang basah kuyup. Ya Allah, Gusti, Non kenapa jadi begini? Siapkan air hangat dan kotak obat. Sekarang, perintah ayah tegas, memotong ratapan Bei Inah. Tidak ada waktu untuk drama. Ayah langsung mengambil alih Arka dari gendonganku, sementara Bei Inah memapahku masuk. Rumah ini masih sama, megah, luas, dengan lampu kristal yang menggantung tinggi. Lantai marmer yang dingin, lukisan-lukisan mahal di dinding. Semuanya terasa asing, namun sekaligus akrab. Aku seperti putri yang pulang dari medan perang dengan kekalahan telak. Setelah mandi dan berganti pakaian krim milikku yang ternyata masih disimpan rapi oleh Bei Inah di kamar lamaku, aku duduk di tepi tempat tidur. Bei Inah dengan telaten mengompres pipiku yang bengkak. Rasa perihnya membuatku meringis. Sambil menatap cermin, bayangan kejadian tadi sore berputar kembali di kepalaku seperti kaset rusak. Flashback. Kamu itu istri gak berguna, Devira, bentak Raka sore itu. Aku sedang di dapur, menyiapkan makan malam, ketika Raka pulang. Tapi dia tidak sendiri. Dia menggandeng seorang wanita, Fiona. Wanita itu memakai gaun merah menyala, lipstik tebal, dan menatapku dengan tatapan merendahkan. Mas, siapa dia? Kenapa kamu bawa dia ke rumah? Tanyaku gemetar, masih memegang sutil. Raka tertawa sinis. Kenalkan, ini Fiona. Calon istri baruku. Dan pemilik baru rumah ini. Apa maksudmu? Aku sudah muak hidup denganmu. Kamu cuma bisa minta duit, dandan gak becus, ngurus anak juga lelet. Fiona beda, dia berkelas, dia mengerti aku.
kata Raka sambil memeluk pinggang Fiona. Fiona maju selangkah, menepis bahuku. Heh, perempuan kampung. Sadar diri dong. Raka itu pantasnya sama aku. Kamu lihat mobil di depan? Itu Raka yang belikan buat aku. Mataku membelalak. Mobil itu mobil Alphard yang dihadiahkan ayah padaku bulan lalu. Aku memang memberikannya pada Raka untuk dipakai bekerja karena aku jarang keluar rumah. Aku bilang itu hasil tabunganku, kebohongan demi menjaga harga diri Raka. Itu mobilku, Mas. Itu hadiah dari... Aku hampir keceplosan menyebut ayah. Itu punyaku. Punyaku, potong Raka. Surat-suratnya aku pegang. Dan sekarang, aku mau kamu pergi. Detik ini juga. Tapi ini rumah kita, Mas. Arka sedang tidur. Bukan rumah kita. Ini rumah kontrakan atas namaku. Aku yang bayar sewanya. Raka mencengkeram lenganku kasar, menyeret aku ke kamar, melempar tas jinjing, dan memaksaku memasukkan baju seadanya. Arka terbangun dan menangis melihat ayahnya mengamuk. Raka tidak peduli. Dia mendorong kami berdua keluar pintu saat hujan mulai turun deras. Kunci mobil mana? Raka merogoh saku jaketku paksa, mengambil kunci mobil cadangan yang kupegang. Mas, jangan, setidaknya antar kami ke tempat yang teduh. Aku memohon, memegangi kakinya. Raka menendang tanganku hingga terlepas. Pergi. Jangan jadi benalu lagi. Fiona tertawa puas di ambang pintu. Bye-bye, loser. Flashback selesai. Non Devira? Panggilan lembut Bei Inah menyadarkanku dari lamunan. Sakit, Bei. Bisikku. Iya, Non. Sabar ya. Bapak tidak akan diam saja. Saya kenal Bapak, ucap Bei Inah sambil menyeka air matanya sendiri. Pintu kamar terbuka. Ayah masuk. Dia sudah berganti pakaian santai, tapi aura wajahnya sangat menyeramkan. Dia duduk di sampingku, menatap lebam di wajahku sekali lagi. Sudah tidur Arkanya? Tanya ayah lembut. Sudah. Yah, di kamar sebelah. Ayah mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya, lalu menekan tombol loudspeaker dan meletakkannya di meja nakas. Di layar tertera nama, Pak Gunawan, pengacara. Halo, Pak Haryo. Selamat malam, terdengar suara berat dari seberang. Gunawan, suara ayah datar tapi menekan. Siapkan timmu. Aku mau audit total semua aset yang pernah kuberikan pada Raka, menantuku yang brengsek itu. Baik, Pak. Apa yang terjadi? Dia mengusir Devira. Dia memukul putriku, ucap ayah, suaranya bergetar menahan emosi. Dengarkan aku baik-baik. Bekukan semua akses keuangannya. Kartu kredit tambahan yang kuberikan atas nama Devira tapi dia yang pakai, blokir sekarang. Rumah yang dia tempati, itu atas nama perusahaan siapa? Itu aset properti anak perusahaan Bapak, PT Haryo Sentosa. Kita berikan fasilitas itu dengan status pinjaman karyawan, karena dia menjabat manajer di sana. Ayah tersenyum miring. Senyum yang mengerikan. Bagus. Besok pagi, terbitkan surat pemecatan tidak hormat. Dan usir dia dari rumah itu. Tarik semua fasilitas. Jangan sisakan 1 sendok pun. Siap, Pak. Bagaimana dengan mobil? Tarik paksa. Kalau dia melawan, lapor polisi atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Aku mau dia hancur besok sebelum matahari terbenam. Paham? Dimengerti, Pak Haryo. Tim akan bergerak malam ini juga. Sambungan telepon dimatikan. Ayah menatapku dalam-dalam. Kamu dengar itu, Nak? Kamu terlalu baik selama ini. Kamu menyembunyikan identitasmu, merendah supaya dia tidak minder, tapi dia malah menginjak kepalamu. Aku menunduk, meremas selimut. Maafkan Devira, Yah. Devira salah pilih orang. Ayah memelukku erat. Bukan salahmu punya hati yang tulus. Salah dia yang tidak tahu diuntung. Mulai malam ini, jangan ada lagi air mata untuk laki-laki sampah itu. Besok, kita akan lihat seberapa hebat dia tanpa nama besar ayah mertuanya. Di luar jendela, hujan masih turun deras.
Tapi di dalam hati ayah, badai yang sesungguhnya baru saja ia siapkan untuk menghantam Raka. Dan aku tahu, Raka tidak akan selamat dari badai ini. Suara musik house berdentum keras, memekakan telinga. Cahaya lampu kelap-kelip menyapu ruangan VIP yang penuh asap rokok dan tawa riuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka duduk dengan angkuh, merangkul pinggang Fiona yang tertawa manja di sampingnya. Di atas meja marmer di hadapan mereka, berbotol-botol minuman mahal berjejer rapi. "Sayang, kamu hebat banget sih," puji Fiona sambil menenggak minumannya. Matanya berbinar menatap Raka. "Akhirnya kita bebas dari perempuan kampung itu. Aku lega banget." Raka tersenyum miring, menyesap whiskinya dengan gaya sok perlente. "Ah, dia memang beban, enam. Cuma bisa ngerengek minta uang belanja, padahal aku kerja banting tulang. Sekarang, aku bisa fokus sama kamu. Lihat nih, kunci mobil baru kita." Raka melempar kunci mobil Alphard itu ke meja dengan bunyi kelatak yang nyaring. Teman-teman Raka, segerombolan penjilat yang hanya datang saat dia traktir, bersorak kagum. "Gila lo, Kak. Alphard baru nih," seru Doni, teman kantornya yang paling sering meminjam uang. "Yoi, hadiah dari koneksi bisnis gue," jawab Raka berbohong, menyembunyikan fakta bahwa itu sebenarnya hadiah dari mertuanya untuk Devira. "Ah, siapa peduli? Toh Devira tidak akan berani macam-macam. Dia kan cuma ibu rumah tangga biasa yang bergantung padanya." "Terus, anak lo gimana?" tanya Rendra, satu-satunya teman yang terlihat agak ragu. Raka mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. "Biarin aja. Paling balik ke rumah orang tuanya di kampung. Ibunya Devira kan jualan nasi uduk. Bapaknya pensiunan guru SD. Gak bakal sanggup ngelawan gue." Raka tertawa lagi. Dia merasa di puncak dunia. Dia punya jabatan manajer di perusahaan besar, yang dia dapatkan dengan mudah karena rekomendasi orang dalam, tanpa dia sadari itu koneksi Pak Haryo. Punya pacar cantik, dan mobil mewah. Apalagi yang kurang? "Sayang, tambah lagi dong champagne-nya," rengek Fiona manja. "Beres. Waiter." Raka melambaikan tangan dengan sombong. Seorang pelayan berseragam rapi datang tergopoh-gopoh. "Bawakan 2 botol Dom Perignon lagi. Yang paling mahal." Pelayan itu mengangguk hormat dan pergi. 1 jam berlalu. Pesta semakin liar. Tagihan di meja mereka sudah menumpuk setinggi gunung. Raka sama sekali tidak khawatir. Gajinya bulan ini belum turun. Tapi kartu kredit platinum yang diberikan mertuanya, untuk kebutuhan mendesak keluarga, ada di dompetnya. Mertuanya bilang gunakan saja kalau perlu, toh limitnya unlimited. Bodoh sekali orang tua itu, pikir Raka. Saat pesta usai dan teman-temannya mulai pamit sempoyongan, pelayan datang membawa nampan berisi tagihan. Totalnya 25 juta rupiah. "Pak," ucap pelayan itu sopan. Fiona melirik angka itu dan berbisik kagum. "Wow, Raka." Raka dengan santai mengeluarkan kartu kredit hitam mengkilap itu. "Gesek aja." Pelayan itu pergi ke mesin EDC di sudut ruangan. Raka menunggu sambil merapikan rambutnya di pantulan gelas. Namun, tak lama kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit bingung. "Maaf, Pak. Kartunya declinet," ucapnya pelan agar tidak didengar tamu lain. Raka mengerutkan kening. "Hah? Gak mungkin. Limitnya tanpa batas itu. Coba lagi." Pelayan itu mencoba lagi di depan mata Raka. Mesin itu berbunyi titit-titit dan mengeluarkan struk kecil bertuliskan, "Transaction declinet, refer to issuer." Jantung Raka mulai berdegup kencang. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Mungkin mesinnya rusak. Elaknya gugup, berusaha tetap terlihat kaya di depan Fiona yang mulai menatap curiga. "Pakai kartu yang lain saja, sayang," ujar Fiona. Raka merogoh dompetnya lagi. Mengeluarkan kartu kredit pribadinya, kartu gold dengan limit pas-pasan. Dia memberikannya pada pelayan. "Titit. Maaf, Pak. Ini juga ditolak. Keterangannya, blocked by bank." "Apa?" Raka berdiri, menggebrak meja. "Gimana bisa diblokir? Gue gak pernah telat bayar." "Maaf, Pak. Kami tidak tahu. Mungkin Bapak bisa bayar tunai atau debit."
Raka panik. Dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk transfer. Saat dia mencoba login, layar ponselnya menampilkan pesan merah, akun Anda dibekukan sementara. Silakan hubungi cabang terdekat. Dunia Raka serasa runtuh seketika. Semua akses keuangannya mati total. Dia menoleh ke Fiona, berharap wanita itu mau menolong. "Enam, kamu bawa dompet gak? Pinjam dulu, besok aku ganti," bisik Raka, wajahnya memerah menahan malu. Fiona yang tadi manja, langsung berubah raut wajahnya. "Apa? Kamu ngajak aku pesta elit tapi suruh aku bayar? Gila ya kamu. Dompetku ketinggalan di mobil." Fiona berbohong. Raka tahu itu. Tapi dia tidak bisa mendebat. Di hadapan pelayan dan manajer klub yang mulai mendekat dengan wajah garang, Raka merasa seperti tikus yang terjebak. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Raka harus menelepon Doni, teman kantornya yang baru saja pulang, untuk meminjam uang dan mentransfer ke rekening klub. Dia harus berbohong lagi, bilang dompetnya hilang. Doni mengomel panjang lebar, tapi akhirnya mentransfer dengan syarat bunga tinggi. Raka keluar dari klub dengan langkah gontai. Fiona berjalan cepat di depan, wajahnya masam. "Sialan, pasti ada kesalahan sistem di bank," umpat Raka saat masuk ke mobil Alphard. Dia mencoba menyalakan mesin. Cetek, cetek. Mesin tidak mau menyala. Dashboard mobil gelap gulita. "Kenapa lagi sih?" jerit Fiona frustrasi. "Gak tahu. Tadi baik-baik aja." Raka memukul setir. Dia tidak tahu bahwa mobil canggih itu dilengkapi sistem kill switch jarak jauh yang baru saja diaktifkan oleh tim keamanan Pak Haryo. Malam itu, di parkiran klub elit, Raka dan Fiona bertengkar hebat di dalam mobil mewah yang kini tak lebih dari rongsokan besi tak berguna. Mereka terpaksa pulang naik taksi online, dibayar dengan sisa uang receh di tas Fiona. Raka menatap keluar jendela taksi dengan perasaan tidak enak. Dia belum sadar, ini baru permulaan. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela kamar mewaku. Aku terbangun dengan kepala pening, tapi rasa sakit di hatiku sedikit berkurang saat melihat Arka tertidur pulas di sampingku, memeluk guling. Wajahnya damai, tidak ada jejak ketakutan semalam. Pintu diketuk pelan. Bei Inah masuk membawa nampan sarapan. "Non, Bapak sudah menunggu di ruang kerja. Katanya ada yang perlu ditandatangani." Aku mengangguk, membasuh muka, dan turun ke bawah. Ruang kerja Ayah ada di lantai 1, sebuah ruangan besar dengan dinding berlapis kayu jati dan rak buku setinggi langit-langit. Di sana, Ayah duduk di balik meja besarnya, ditemani Pak Gunawan, pengacara keluarga kami. "Duduk, Nak," kata Ayah lembut. Di meja, terhampar beberapa dokumen. "Ini surat kuasa untuk mengurus perceraianmu dan hak asuh Arka," jelas Pak Gunawan. "Dan ini, daftar aset yang akan kita tarik kembali." Aku membaca sekilas. Mataku terbelalak melihat daftarnya. Rumah yang kami tempati, mobil, bahkan perabotan di dalamnya, ternyata semua tercatat sebagai inventaris perusahaan Ayah yang dipinjamkan ke Raka. "Ayah, Raka tahu soal ini?" tanyaku lirih. Ayah tersenyum tipis. "Dia akan tahu sebentar lagi. Tanda tangani saja, sayang. Biar Ayah yang urus sisanya." Dengan tangan gemetar, aku membubuhkan tanda tangan. Saat pena itu terangkat, aku merasa ada beban berat yang terlepas dari pundakku. Sementara itu, di kantor PT Haryo Sentosa Cabang Jakarta Selatan, Raka datang terlambat dengan wajah kusut. Matanya bengkak kurang tidur. Kemejanya sedikit lecek karena dia tidak sempat menyetrika, biasanya Devira yang melakukan itu semua. Fiona masih ngambek di apartemen temannya, menolak pulang ke rumah kontrakan karena mobil Alphard itu mogok misterius dan harus diangkut towing, yang ternyata diangkut oleh orang suruhan Pak Haryo, bukan bengkel. "Pagi, Pak Raka," sapa sekretarisnya dengan nada aneh. Biasanya dia ramah dan genit, tapi hari ini dia menunduk, tidak berani menatap mata Raka. "Kopi." "Sekarang," perintah Raka ketus, membanting tas kerjanya di meja. Baru saja dia duduk, pintu ruangannya terbuka kasar. 3 orang pria berbadan tegap masuk. 2 di antaranya berseragam security, 1 lagi memakai batik rapi. Itu Pak Hadi, Kepala HRD Pusat. "Loh, Pak Hadi,
Tumben ke cabang sini? Ada inspeksi mendadak, tanya Raka, mencoba ramah, meski perasaannya tidak enak. Pak Hadi tidak tersenyum. Dia melempar sebuah amplop coklat tebal ke meja Raka. Saudara Raka, mulai detik ini, Anda diberhentikan dengan tidak hormat dari perusahaan ini, ucap Pak Hadi dingin. Apa? Raka terlonjak dari kursinya. Bapak bercanda? Saya manajer terbaik di sini. Target penjualan saya tercapai bulan lalu. Target itu tercapai karena koneksi yang diberikan pemilik perusahaan, bukan karena kerjamu, balas Pak Hadi pedas. Anda dipecat atas tuduhan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan perselingkuhan yang mencemarkan nama baik keluarga pemilik saham mayoritas. Raka melongo. Pemilik saham? Maksud Bapak siapa? Pak Haryo, jawab Pak Hadi singkat. Ayah dari istri yang Anda telantarkan semalam. Wajah Raka pucat pasi. Lututnya lemas seketika. Dia jatuh terduduk kembali di kursinya. Pak Haryo, mertua saya pemilik perusahaan ini. Selama ini Raka tidak pernah tahu. Devira selalu bilang ayahnya pensiunan, dan Raka masuk kerja di sini lewat teman ayahnya Devira. Dia tidak pernah curiga kenapa karirnya begitu mulus. Security, seret dia keluar. Perintah Pak Hadi. Dan pastikan dia tidak membawa satu lembar kertas pun dari ruangan ini. Ponsel kantor, laptop, kunci mobil dinas, sita semua. Dua security itu maju. Raka mencoba melawan. Tunggu. Ini salah paham. Saya mau bicara sama Pak Haryo. Saya menantunya. Mantan menantu, koreksi Pak Hadi tajam. Bawa dia. Raka diseret paksa melewati koridor kantor. Karyawan-karyawan lain yang selama ini ia marahi, kini menonton dengan tatapan mencemooh. Bisik-bisik terdengar jelas. Itu Pak Raka diusir. Syukurin. Sombong banget sih. Katanya selingkuh, terus istrinya ternyata anak Big Boss. Raka dilempar keluar gedung lobi, jatuh tersungkur di aspal panas. Tas kerjanya dilempar menyusul. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi, atau kami panggil polisi, ancam security itu sebelum menutup pintu kaca. Raka duduk di trotoar, menatap gedung tinggi tempatnya bekerja selama 5 tahun. Hancur. Semuanya hancur dalam sekejap. Ponsel pribadinya bergetar. Sebuah pesan masuk dari bank, tagihan kartu kredit Anda jatuh tempo. Total tunggakan, Rp 45 juta. Harap segera melunasi. Dan satu pesan lagi dari pemilik kontrakan, yang ternyata juga orang suruhan Pak Haryo peringatan pengosongan rumah. Anda diberi waktu 1x24 jam untuk pindah karena kontrak sewa dibatalkan sepihak oleh pemilik. Raka menjambak rambutnya sendiri, berteriak frustrasi di pinggir jalan yang ramai. Arg! Devira. Orang-orang yang lewat menatapnya aneh, mengira dia orang gila. Raka meraba saku celananya, mencari kunci mobil Alphard. Kosong. Mobil itu sudah hilang. Dia tidak punya kendaraan, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan sebentar lagi tidak punya tempat tinggal. Serangan senyap ayah benar-benar mematikan. Tanpa suara, tanpa bentakan, tapi langsung menusuk ke jantung kehidupan Raka. Langit Jakarta sore itu masih menyisakan mendung, seolah alam belum puas menertawakan nasib Raka. Setelah diusir dari kantor dengan cara yang sangat memalukan, Raka terpaksa menumpang taksi online menggunakan sisa saldo dompet digitalnya yang menipis. Pikirannya kalut. Bayangan wajah sombong Pak Hadi dan tatapan merendahkan rekan-rekan kerjanya masih menghantui. Tunggu saja, gumam Raka sambil menggigit kuku jarinya, kebiasaan lama yang muncul saat ia panik. Aku akan lapor polisi. Ini tidak adil. Mereka tidak bisa memecatku sembarangan. Aku ini manajer. Taksi berhenti di depan rumah kontrakan mewah yang selama ini ia tempati bersama Devira, dan rencananya akan ia tempati bersama Fiona. Rumah bergaya minimalis modern dengan cat putih bersih itu tampak suram sore ini. Raka turun dengan langkah gontai. Ia merogoh saku, mencari kunci rumah. Saat ia memasukkan kunci ke lubang pintu, kunci itu macet. Tidak bisa diputar. Sialan, kenapa lagi ini? Raka menggerutu. Ia mencoba memutar paksa, mengguncang gagang pintu dengan kasar. Nihil.
Pintu tetap terkunci rapat. Jangan buang tenagamu, Raka. Kuncinya sudah kami ganti sejam yang lalu. Suara berat itu membuat Raka tersentak. Ia menoleh ke arah garasi. Di sana, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi, ditemani dua orang berbadan tegap berseragam safari hitam. Itu Pak Gunawan, pengacara keluarga Pak Haryo, ayah Devira. Anda siapa? Apa hak Anda mengganti kunci rumah saya? Bentak Raka, mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Pak Gunawan berdiri perlahan, membenarkan letak kacamatanya. Ia tersenyum tipis, jenis senyum yang membuat lawan bicara merasa kerdil. Rumah Anda? Coba baca lagi kontrak sewanya, Nak Raka. Rumah ini disewa atas nama PT Haryo Sentosa untuk fasilitas karyawan. Karena Anda sudah bukan karyawan lagi per jam 10 pagi tadi, hak huni Anda hangus. Raka ternganga. Tapi barang-barang saya masih di dalam. Baju saya, jam tangan koleksi saya. Salah satu pria bersafari itu menunjuk ke arah halaman samping yang agak tersembunyi. Di sana, di atas rumput yang basah sisa hujan semalam, bertumpuk koper-koper dan kardus-kardus yang diletakkan sembarangan. Beberapa kantong plastik hitam besar, seperti kantong sampah, tergeletak begitu saja. Barang-barang pribadi Anda sudah kami kemas. Silakan diperiksa. Kalau ada yang kurang, itu bukan urusan kami, karena kami sudah mendata semuanya sesuai prosedur pengusiran, kata Pak Gunawan dingin. Raka berlari ke arah tumpukan itu. Ia membuka salah satu kantong plastik. Isinya pakaian-pakaian mahalnya yang kini kusut bercampur dengan sepatu kotor. Kalian gila? Ini barang branded semua? Kalau rusak siapa yang ganti rugi? Ganti rugi? Pak Gunawan tertawa kecil. Ia mengeluarkan sebuah map. Justru kita yang mau bicara soal ganti rugi. Ini rincian utang Anda pada perusahaan dan keluarga Pak Haryo. Penggelapan dana operasional, penggunaan kartu kredit perusahaan untuk hiburan pribadi di klub malam, serta biaya kerusakan mobil Alphard yang sekarang ada di bengkel resmi. Pak Gunawan melempar map itu ke dada Raka. Totalnya 3.400.000.000 rupiah. Kami tunggu pelunasannya dalam waktu 2x 24 jam. Jika tidak, kami akan proses hukum pidana. Raka merasa kakinya tidak menapak bumi. 3 miliar? Dari mana ia dapat uang sebanyak itu? Gajinya saja sudah habis untuk gaya hidup dan memanjakan Fiona. Tepat saat itu, sebuah taksi lain berhenti di depan pagar. Fiona turun dengan wajah masam, membawa tas belanjaan. Dia rupanya menyusul Raka setelah drama di apartemen temannya. Yang, kok barang-barang kita di luar semua? Kamu ngapain jongkok di situ kayak gembel? Tanya Fiona dengan nada tinggi. Dia belum sadar situasi. Raka menatap Fiona dengan tatapan memohon. Enam, tolong aku. Mereka menyita semuanya. Aku dipecat. Enam. Rumah ini diambil lagi. Fiona terdiam. Matanya membelalak menatap tumpukan kantong plastik hitam dan Raka yang terduduk lemas. Lalu tatapannya beralih ke Pak Gunawan dan para penjaga bertubuh kekar itu. Otak Fiona yang cerdik dan oportunis langsung bekerja cepat. Dia menyadari satu hal, Raka sudah tamat. Dipecat? Suara Fiona melengking. Jadi kamu sekarang pengangguran? Gak punya rumah? Gak punya mobil? Ini sementara, Enam. Aku pasti bangkit lagi. Kita bisa cari kontrakan kecil dulu, kita mulai dari nol. Raka mencoba meraih tangan Fiona. Fiona menepis tangan Raka kasar, seolah tangan itu penuh kuman. Mulai dari nol? Kamu pikir aku mau hidup susah? Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Raka, kalau tahu kamu cuma benalu yang numpang hidup sama mertua, mending aku cari sugar daddy lain. Enam, kamu kok ngomong gitu? Katanya kamu cinta sama aku. Cinta itu butuh duit. Raka, makan tuh cinta. Fiona meludah ke tanah, tepat di depan sepatu Raka. Dia berbalik badan, kembali masuk ke dalam taksi yang belum sempat pergi. Pak, jalan. Kemana aja asal jauh dari pecundang ini. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan Raka yang terpaku. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang demi dia Raka rela mengusir istri dan anaknya yang setia, kini membuangnya seperti sampah begitu tahu dia tidak punya uang.
Gerimis mulai turun lagi. Raka duduk sendirian di pinggir jalan, di antara tumpukan barang-barangnya yang mulai basah. Pak Gunawan dan anak buahnya masuk ke dalam mobil, meninggalkan Raka dengan tatapan kasihan yang menyakitkan. "Selamat menikmati karma, Pak Raka," ucap Pak Gunawan sebelum kaca jendela mobilnya tertutup rapat. Malam itu, Raka tidak punya pilihan selain menyeret koper-kopernya ke halte bus terdekat. Halte yang sama tempat ia membiarkan Devira dan Arka kedinginan kemarin malam. Ironi itu menamparnya keras-keras. Bedanya, tidak ada mobil mewah yang akan datang menjemputnya. Sinar matahari pagi yang terik menerobos celah jendela kamar losmen yang pengap. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, mengeluarkan suara cetetek-cetetek yang mengganggu. Aku terbangun dengan keringat membasahi punggung. Kasur busa tipis ini baunya apek. Jauh berbeda dengan kasur spring bed empuk di rumah lamaku, apalagi jika dibandingkan dengan kamar di mensyahan ayah. Oh, tunggu. Ini bukan aku. Ini bayangan tentang Raka. Aku, Devira, sedang duduk di balkon kamarku yang luas dan sejuk di rumah ayah. Di tanganku ada secangkir teh chamomile hangat. Arka sedang bermain Lego di karpet, tertawa riang ditemani Bei Inah. Hidupku terasa begitu damai pagi ini. Tapi, entah kenapa, pikiranku melayang pada laki-laki itu. Bukan karena rindu, tapi karena rasa ingin tahu. Seberapa hancur dia sekarang? Ayah masuk ke kamar, membawa tablet pintarnya. Wajahnya berseri-seri, seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. "Lihat ini, Dev," kata ayah sambil menyodorkan tablet itu padaku. Di layar tablet, terlihat rekaman CCTV dari pos keamanan depan gerbang utama mensyahan. Rekaman itu real time. Di sana, di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, berdiri seorang laki-laki kurus dengan pakaian kusut. Itu Raka. Hatiku berdesir. Bukan desiran cinta, tapi rasa nyeri yang aneh. Penampilannya sungguh menyedihkan. Kemejanya yang kemarin, kemeja mahal yang kubelikan saat ulang tahunnya, kini terlihat kotor dan lecek. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Dia tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Dia sudah di sana sejak jam 6 pagi, kata ayah santai, lalu menyesap kopinya. "Satpam sudah mengusirnya 3 kali, tapi dia bersikeras tidak mau pergi sebelum bertemu kamu." Aku menatap layar itu lekat-lekat. Di layar, terlihat Raka sedang memohon pada Pak Asep, kepala keamanan rumah kami. Aku bisa membayangkan percakapan mereka. Atau mungkin ayah sengaja menyalakan audionya, karena suara mereka terdengar samar-samar dari speaker tablet. "Pak Asep, tolong Pak, saya Raka. Bapak kenal saya kan? Saya menantu Pak Haryo." Suara Raka terdengar parau dan putus asa. Pak Asep, yang dulu sering disuruh-suruh Raka dengan angkuh saat Raka berkunjung, kini berdiri tegak dengan tangan bersedekap. Wajahnya datar. "Maaf, Mas. Perintah Bapak jelas. Tidak ada orang bernama Raka yang boleh masuk. Dan setahu saya, Nona Devira tidak punya suami penjahat." "Saya bukan penjahat, Pak. Saya hilaf. Tolong panggilkan Devira, atau Bapak. Saya mau minta maaf. Saya mau ketemu anak saya, Arka." Raka mencoba meraih pagar, tapi Pak Asep mendorongnya mundur dengan tegas. "Anak? Hebat sekali Mas ini," sindir Pak Asep tajam. "Kemarin saat hujan badai, Mas usir anak istri Mas kayak kucing kurap. Sekarang pas sudah melarat, baru ingat punya anak? Pulang sana. Jangan kotori depan rumah majikan saya." Raka jatuh berlutut di aspal panas. Bahunya berguncang. Dia menangis. Melihat itu, aku menghela napas panjang. Dulu, jika melihat Raka menangis sedikit saja, aku pasti akan langsung luluh. Aku akan melakukan apa saja agar dia tersenyum kembali. Aku akan memasakkan makanan kesukaannya, memijat punggungnya, bahkan memberikan uang tabunganku. Tapi sekarang, rasanya hampa. Air matanya tidak lagi menyentuh hatiku. Aku sadar, tangisan itu bukan karena dia kehilangan aku atau Arka. Dia menangis karena dia kehilangan kenyamanan hidupnya. Dia menangis karena dia lapar dan tidak punya tempat bernaung. Dia menyesal bukan karena telah menyakitiku, tapi karena akibat dari perbuatannya membuat hidupnya susah. "Mau ayah suruh orang untuk menyeretnya pergi?" tanya ayah,
memperhatikan ekspresi wajahku. Aku menggeleng pelan. Jangan, Yah, biarkan saja. Kamu mau menemuinya? Aku diam sejenak, menimbang-nimbang. Apakah aku perlu menemuinya untuk mendapatkan penutup dari kisah pahit ini? Atau cukup membiarkannya membusuk di luar sana? Arka tiba-tiba berlari ke arahku, membawa pesawat mainannya. Ibu, lihat, pesawatnya terbang tinggi. Aku tersenyum, mengusap rambut lembut Arka. Anak ini, dia hampir saja kehilangan masa depannya karena kebodohanku memilih ayah yang salah untuknya. Aku harus kuat demi dia. Aku harus tegas. Yah, panggilku mantap. Izinkan dia masuk. Tapi hanya sampai teras depan. Ada yang mau aku sampaikan. Ayah menatapku ragu. Kamu yakin? Nak, kamu tidak perlu melakukan ini kalau tidak kuat. Aku kuat, Yah. Justru aku harus melakukan ini supaya dia sadar. Devira yang dulu, yang bodoh dan penurut itu, sudah mati. Dia perlu melihat siapa yang sebenarnya dia buang. Ayah mengangguk, sorot matanya penuh kebanggaan. Ia mengambil walkie-talkie di saku jasnya. Asep, buka gerbang kecil. Biarkan dia masuk. Kawal ketat sampai teras depan. Jangan biarkan dia menyentuh apapun. Di layar tablet, aku melihat Raka mendongak kaget saat gerbang kecil terbuka. Wajahnya yang putus asa tiba-tiba berubah cerah penuh harap. Harapan palsu bahwa dia akan dimaafkan dan kembali hidup enak. Dia berlari kecil masuk, dikawal 2 satpam di kiri kanannya seperti tahanan. Aku berdiri, merapikan gaun sutra yang kupakai. Ayo, Yah, kita sambut tamu kita. Aku berjalan menuju pintu depan dengan langkah pasti. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Hari ini adalah hari di mana aku akan memutus rantai penderitaanku sendiri. Raka akan melihat bahwa wanita yang dia hina, tidak berguna, ini adalah wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, dilindungi oleh benteng yang tak akan bisa ia tembus lagi. Saat pintu utama yang besar itu terbuka, angin pagi menerpa wajahku. Raka sudah berdiri di bawah tangga teras. Saat dia melihatku, matanya membelalak. Mungkin dia kaget melihat penampilanku yang sekarang. Bersih, terawat, dan berwibawa. Bukan lagi Devira yang kucel bau bawang karena seharian di dapur. Devira? Panggilnya lirih, suaranya pecah. Dia hendak naik tangga, tapi Pak Asep menahannya. Berhenti di situ, perintahku dingin. Raka tertegun. Dev, sayang, aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Tolong, Dev, izinkan aku kembali. Aku rindu kamu, aku rindu Arka. Rindu? Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Kamu rindu kami, atau rindu kartu kredit ayahku? Kamu rindu Arka, atau rindu mobil Alphard yang biasa kamu pamerkan ke teman-temanmu? Raka menggeleng panik. Enggak, Dev. Sumpah. Aku sadar aku cinta sama kamu. Fiona itu setan, dia yang hasut aku. Aku hilaf. Laki-laki sejati tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Mas, kamu yang memilih untuk berselingkuh. Kamu yang memilih untuk mengusir kami. Kamu yang memilih kehancuranmu sendiri. Aku menatapnya dari atas tangga, memandangnya rendah, sama seperti dia dulu memandangku. Tapi bedanya, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa selesai. Penyesalan Raka datang terlambat. Sangat terlambat. Kereta kehidupanku sudah melaju pergi, meninggalkannya sendirian di stasiun yang runtuh. Dan aku tidak punya niat sedikit pun untuk memutar balik. Pintu gerbang kecil itu terbuka dengan derit yang menyakitkan telinga, seolah engselnya berkarat karena jarang dipakai untuk menyambut tamu yang tidak diundang. Aku berdiri tegak di teras marmer, kedua tanganku terlipat di dada, menatap sosok laki-laki yang berjalan tertatih ke arahku. Itu Raka. Laki-laki yang dulu kucintai setengah mati. Laki-laki yang demi dia aku rela melawan dunia, bahkan melawan ayahku sendiri. Namun, saat melihatnya sekarang, yang kurasakan hanya rasa asing. Kemejanya yang dulu selalu kusetrika licin kini kusut dan bernoda keringat di bagian ketiak. Celana bahannya kotor di bagian lutut, sisa debu aspal tempat dia bersujud memohon masuk tadi. Wajahnya yang dulu selalu terlihat tampan dan angkuh,
kini layu seperti tanaman yang dicabut paksa dari akarnya. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan bau apek menguar darinya saat angin membawa aromanya ke arahku. Dia dikawal ketat oleh 2 petugas keamanan kami. Pak Asep memegang lengan kanan Raka dengan cengkeraman kuat, seolah takut Raka akan tiba-tiba melompat dan menyakitiku. Tapi aku tahu Raka tidak akan melakukannya. Bukan karena dia baik, tapi karena dia pengecut. Dia hanya berani pada wanita lemah, dan aku bukan lagi wanita itu. Devira? Suaranya parau, pecah di ujung kalimat. Dia mencoba tersenyum. Senyum manis yang dulu selalu meluluhkan hatiku, tapi sekarang terlihat menyedihkan dan palsu. Sayang, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu kamu tidak tega melihat suamimu seperti ini. Dia mencoba maju untuk memelukku, tapi Pak Asep menahannya dengan kasar. Raka terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, kataku dingin. Suaraku tenang, datar, tanpa emosi. Kamu bukan suamiku lagi. Kamu hanya orang asing yang kebetulan pernah numpang hidup di keluarga ini. Raka menelan ludah, jakunnya naik turun dengan gugup. Dia menatapku, lalu menatap ayah yang berdiri di belakangku, seperti patung batu raksasa yang siap menghancurkan siapa saja yang menyentuh putrinya. Dev, dengarkan aku dulu. Raka mulai merengek, nada bicaranya cepat dan panik. Semua ini salah paham. Fiona, wanita ular itu yang menjebakku. Dia memberiku obat, dia memaksaku. Aku tidak sadar saat mengusirmu, Dev. Aku hilaf. Demi Tuhan, aku hanya mencintaimu dan Arka. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Demi anak kita, Dev. Kasihan Arka kalau dia tumbuh tanpa sosok ayah. Mendengar nama Arka disebut dari mulut kotornya, darahku mendidih. Tanganku mengepal di samping tubuh. Betapa lancangnya dia menggunakan anakku sebagai tameng untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Anak kita? Aku melangkah maju 1 langkah, menatap tajam tepat ke manik matanya yang gemetar. Kamu berani menyebut Arka sekarang? Di mana hati nuranimu saat Arka menggigil kedinginan di halte bus 2 malam yang lalu? Di mana? Sosok ayah? Itu saat anakmu menangis minta pulang tapi kamu malah mendorong kami keluar ke tengah badai demi perempuan simpananmu. Raka terdiam, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu tahu apa yang Arka tanyakan padaku saat di mobil ayah? Lanjutku, suaraku mulai bergetar menahan amarah yang meluap. Dia bertanya, Ibu, apa papa jahat? Anak umur 4 tahun, Raka. Anak sekecil itu sudah bisa merasakan kekejamanmu. Kamu bukan ayahnya. Kamu hanyalah monster yang memberikan mimpi buruk padanya. Raka jatuh berlutut di lantai teras. Dia menangis sesenggukan, air matanya membasahi pipinya yang tirus. Dia mencoba meraih ujung gaunku, tapi aku memundurkan kakiku dengan jijik. Aku bangkrut, Dev. Isaknya pilu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Hartaku disita, aku dipecat, teman-temanku menjauh. Fiona meninggalkanku begitu tahu aku tidak punya uang. Aku tidur di perantoko semalam, digigit nyamuk, kelaparan. Aku suamimu, Dev. Apa kamu tega melihat aku menderita begini? Ayahmu kejam sekali padaku. Dia menunjuk ayah dengan jari gemetar. Ayah hanya tersenyum miring, senyum yang mengerikan. Kejam? Ayah akhirnya bersuara. Suaranya berat dan menggelegar, membuat Raka menciut seketika. Apa yang kulakukan padamu belum sebanding dengan apa yang kau lakukan pada putriku. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau pikir kau hebat karena bisa membeli mobil mewah dan tas branded untuk pelacurmu itu? Itu uangku, Raka. Itu uang yang kuberikan untuk membahagiakan Devira, bukan untuk kau foya-foya. Ayah melangkah maju, bayangannya menutupi tubuh Raka yang meringkuk. Dengar baik-baik, anak muda, ucap ayah rendah tapi penuh ancaman. Aku bisa saja memenjarakanmu sekarang juga atas tuduhan penggelapan aset dan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi aku tidak akan melakukannya. Itu terlalu mudah. Penjara masih memberimu makan gratis. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya berjuang hidup di jalanan, merasakan dingin dan lapar yang dirasakan cucuku malam itu. Raka menatap ayah dengan horor. Ampun, Pak.
Saya janji akan berubah. Sudah terlambat, potongku. Aku perlahan melepaskan cincin pernikahan emas putih yang masih melingkar di jari manisku. Cincin yang dulu kupikir adalah simbol cinta abadi, kini terasa seperti borgol yang mengekang kebebasanku. Aku menatap cincin itu sejenak, mengingat betapa bodohnya aku dulu yang menangis bahagia saat Raka memakaikannya. Kini, cincin itu tidak lebih dari sekadar logam dingin tanpa makna. Ini, kataku sambil melempar cincin itu ke hadapan Raka. Cincin itu berdenting nyaring saat menghantam lantai marmer, lalu menggelinding dan berhenti tepat di depan lututnya. Ambil. Jual saja. Mungkin cukup untuk membeli nasi bungkus selama seminggu. Itu sedekah terakhirku untukmu. Raka menatap cincin itu, lalu menatapku dengan pandangan tidak percaya. Dev, kamu serius? Kamu menceraikanku? Surat gugatan sudah dikirim pengacara ke alamat orang tuamu di kampung. Jawabku tegas. Dan jangan harap kamu bisa mendapatkan hak asuh Arka. Satu langkah saja kamu mendekati anakku, aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Aku berbalik badan, memberi isyarat pada Pak Asep, bahwa dia keluar. Dan pastikan dia tidak pernah menginjakan kaki dalam radius 1 kilometer dari rumah ini. Baik, Non. Pak Asep dan rekannya langsung menyeret Raka berdiri. Devira, tunggu. Jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Devira Aa. Raka meronta, berteriak histeris seperti orang gila. Suaranya memantul di dinding-dinding mensyahnya megah, tapi tidak ada satupun yang peduli. Para pelayan yang mengintip dari balik jendela, hanya menatapnya dengan pandangan sinis. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku berjalan masuk ke dalam rumah, diikuti ayah di belakangku. Pintu utama yang berat itu tertutup perlahan, meredam teriakan putus asa Raka hingga akhirnya hilang ditelan kesunyian. Saat pintu tertutup rapat, kakiku terasa lemas. Aku hampir terjatuh, tapi ayah dengan sigap menahan bahuku. Kamu hebat, Nak, bisik ayah, memelukku erat. Ayah bangga padamu. Aku membenamkan wajahku di dada bidang ayah. Air mata menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Beban berat yang selama 5 tahun ini menghimpit dadaku akhirnya hancur berkeping-keping. Raka sudah pergi. Masa laluku yang kelam sudah berakhir. Hari penghakiman telah usai, dan aku yang memegang palu keputusannya. 6 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela gedung pencakar langit di kawasan bisnis Jakarta. Aku berdiri di sana, memandang hiruk-pikuk kota dari lantai 45. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti mainan kecil yang merayap di aspal. Dulu, aku adalah salah satu orang yang terjebak di bawah sana, dalam kemacetan hidup yang tanpa arah bersama Raka. Tapi kini, aku berdiri di sini, di puncak, memandang segalanya dengan perspektif yang baru. Ibu Devira? Suara sekretarisku membuyarkan lamunanku. Aku berbalik, tersenyum pada wanita muda yang berdiri sopan di ambang pintu sambil memegang tablet. Ya, Sinta? Ada apa? Tanyaku. Rapat direksi akan dimulai 10 menit lagi, Bu. Semua berkas laporan keuangan kuartal ini sudah saya siapkan di meja Ibu. Dan Pak Haryo berpesan, beliau tidak bisa hadir karena sedang menemani Arka latihan berenang, jadi beliau mempercayakan kepemimpinan rapat hari ini sepenuhnya pada Ibu. Aku mengangguk mantap. Terima kasih, Sinta. Saya akan segera ke sana. Aku berjalan menuju meja kerjaku yang besar, meja direktur utama salah satu anak perusahaan ayah yang bergerak di bidang properti. 6 bulan lalu, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa selain harga cabai dan popok anak. Tapi ayah tidak membiarkanku larut dalam kesedihan. Seminggu setelah kejadian pengusiran Raka, ayah langsung menyeretku ke kantor. Dia mengajariku bisnis dari nol, memaksaku membaca laporan, memahami saham, dan mengambil keputusan. Awalnya berat, sangat berat. Aku sering menangis di kamar mandi kantor karena merasa bodoh. Tapi rasa sakit hati akibat pengkhianatan Raka menjadi bahan bakar yang luar biasa. Aku belajar lebih keras dari siapapun, bekerja lebih lama dari siapapun, hingga akhirnya aku pantas duduk di kursi ini. Aku merapikan blazer kerjaku, mematut diri sejenak di cermin.
Wajah di cermin itu bukan lagi Devira yang lebam dan menyedihkan. Ini adalah Devira yang baru. Matanya tajam, rahangnya tegas, dan aura percaya dirinya memancar kuat. Rapat berjalan lancar. Aku memimpin presentasi dengan lugas, mematahkan argumen para manajer senior yang awalnya meremehkanku, dan memberikan solusi taktis untuk proyek pembangunan apartemen baru. Saat rapat selesai, tepuk tangan hormat terdengar memenuhi ruangan. Aku bukan lagi putri bos yang manja, tapi pemimpin yang mereka segani. Siang harinya, aku memutuskan untuk makan siang di luar kantor. Aku ingin mampir ke toko mainan, membelikan hadiah untuk Arka karena dia berhasil naik tingkat di kelas renangnya. Sopir baruku, Pak Ujang yang setia, mengemudikan mobil sedan mewahku membelah jalanan Jakarta yang panas. Saat mobil berhenti di lampu merah perempatan besar, mataku tidak sengaja menangkap pemandangan di pinggir jalan. Ada proyek perbaikan trotoar yang sedang berlangsung. Para pekerja kasar sedang duduk beristirahat di bawah pohon, menyantap nasi bungkus dengan lahap sambil mengipas-ngipas tubuh mereka yang penuh debu dan keringat. Salah satu dari mereka menarik perhatianku. Laki-laki itu duduk agak terpisah dari yang lain. Tubuhnya sangat kurus. Kulitnya terbakar matahari menjadi hitam legam. Dia memakai kaos partai yang sudah sobek di bagian bahu dan topi kumal. Dia sedang memungut sisa makanan dari bungkus temannya yang sudah dibuang. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu Raka. Meskipun penampilannya sudah berubah drastis, jauh lebih tua dan hancur daripada 6 bulan lalu, aku masih mengenali garis wajahnya. Raka, mantan manajer yang dulu sangat sombong, yang tidak mau makan kalau bukan di restoran ber-AC, yang selalu menghina masakanku kalau kurang garam, kini memungut sisa makanan orang lain di pinggir jalan. Rupanya ayah benar-benar menepati janjinya. Ayah memastikan Raka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun di kota ini. Namanya sudah masuk daftar hitam di semua industri. Tanpa ijazah asli, yang entah ada di mana, dan tanpa referensi kerja, Raka yang tidak punya keahlian fisik akhirnya terdampar menjadi kuli kasar harian. "Non Devira?" Lampunya sudah hijau. "Non," tegur Pak Ujang pelan, melihatku melamun menatap keluar jendela. Aku tersentak. "Oh, iya, Pak. Jalan saja." "Itu seperti Mas Raka ya, Non?" tanya Pak Ujang hati-hati. Rupanya dia juga melihatnya. Aku menatap sosok Raka untuk terakhir kalinya. Dia tampak menyedihkan, kalah, dan hampa. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kepuasan yang meluap-luap seperti yang kubayangkan dulu. Aku juga tidak merasa kasihan. Rasanya datar. Seperti melihat orang asing yang sedang mengalami nasib buruk. Rasa benciku sudah hilang bersamaan dengan hilangnya rasa cintaku. Dia sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan lagi dengan masa depanku. "Bukan, Pak," jawabku tenang sambil menutup kaca jendela mobil yang gelap. "Itu cuma orang yang mirip. Raka yang saya kenal sudah mati 6 bulan lalu." Mobil melaju pergi, meninggalkan Raka yang masih berkutat dengan nasibnya di bawah terik matahari. Aku tidak menoleh lagi. Tidak ada gunanya menengok ke belakang. Sore harinya, aku sampai di rumah. Suara tawa riang Arka langsung menyambutku. "Ibu, aku bisa nyelam lama banget." Arka berlari menyambutku dengan rambut masih basah. Tubuhnya makin berisi, pipinya merah merona, jauh lebih sehat daripada saat kami tinggal di kontrakan sempit Raka. Aku berjongkok, merentangkan tangan, dan menangkap tubuh mungil itu ke dalam pelukanku. "Wah, hebat dong anak ibu. Nanti kita lomba sama kakek ya." "Siapa takut?" sahut ayah yang muncul dari ruang keluarga sambil membawa handuk. Wajah tua ayah terlihat sangat bahagia. Kerutan di dahinya seolah hilang saat dia bermain dengan cucunya. Malam itu, setelah menidurkan Arka, aku duduk berdua dengan ayah di balkon, menikmati teh hangat dan bintang-bintang. "Tadi kamu melihatnya, kan?" tanya ayah tiba-tiba, tanpa menyebut nama. Ayah selalu tahu segalanya. Aku mengangguk pelan, menyesap tehku. "Iya, yah. Di perempatan Senayan." "Apa perasaanmu?" "Lega," jawabku jujur. "Aku sadar, aku sudah sembuh. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya bersyukur Tuhan menunjukkan wajah aslinya sebelum terlambat, sebelum aku dan Arka hancur bersamanya." Ayah tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menggenggam tanganku.
Tangan tua yang kasar namun hangat itu adalah tangan yang menarikku dari neraka. Kamu tahu, Dev, kata ayah sambil menatap langit malam. Kadang Tuhan mematahkan hatimu untuk menyelamatkan jiwamu. Ayah mungkin keras, ayah mungkin kejam pada orang yang menyakiti keluarga kita. Tapi itu semua karena ayah ingin memastikan, saat ayah tidak ada nanti, kamu sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Dan hari ini, melihatmu memimpin rapat, melihatmu menjadi ibu yang kuat buat Arka. Ayah tahu tugas ayah sudah hampir selesai. Aku meneteskan air mata haru, lalu memeluk lengan ayah erat-erat. Jangan bicara begitu, Yah. Ayah harus menemani kami terus. Kami butuh ayah. Ayah akan selalu ada, sayang. Di sini, ayah menunjuk dadaku. Dan di setiap keberanian yang kamu ambil. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Di luar sana, mungkin Raka sedang kedinginan atau menyesali nasibnya. Tapi di sini, di rumah ini, fajar baru telah menyingsing. Aku, Devira, bukan lagi korban. Aku adalah pemenang dari ceritaku sendiri. Dan cerita ini baru saja dimulai.